case-nya adalah ketika feminis mulai hadir. Ya. Ada nggak sih menurut lo 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir isu feminisme yang punya value menurut lo? Atau Feminis yang punya value. yang punya value ataupun yang emang patut kita duduk terus discuss about it gitu? Halo teman-teman Bisik Politik, hari ini kita bakal ada podcast sama angkatan 21 Ilmu Politik UIN Bandung, Gue senang. semester 6. Gue bakal sama Bintan bahas soal krisis gender equality dalam kacamata politik. Mungkin nanti bakal ngalir aja obrolannya, tapi sebelum itu aku mau perkenalan dulu mungkin dari Bintang sendiri, dari backgroundnya sedikit lah mungkin. Silakan. Apa backgroundnya? SMA di Bekasi. Ya, SMA negeri sih. Yeah. Nah di SMA ini gue lebih banyak banget gue bahas tentang, bukan bahas ya, lebih banyak diskusi soal tentang apa yang terjadi di Indonesia, even di dunia dan lain-lain. SMP gue pesantren, yang mana akhirnya gue menentukan pilihan untuk ya oke, gue masuk ke UIN fine deh, karena gue ada basic pesantren juga dan ya combine dari SMP dan SMA gue ini yang akhirnya ke UIN. Oke. Yang mana ya dunianya dapet, akhirnya dapet ya lah, enggak lah. Maksudnya keislaman dapat dan lain-lainnya juga dapat lah di UIN. Tapi kebanyakan kalau gue ngobrol sama anak-anak semester 6, terlebih teman-teman kelas kita tuh ada background sebelum masuk ke ilmu politik. Ada yang dari dulunya emang suka diskusi kayak lo. Kalau misalkan lo bisa dibilang tertarik sama politik tuh kenapa tiba-tiba ada di ilmu politik tuh kenapa sih? Sebenarnya ya gue ada interest ke politik itu mulai dari SMP. SMP tuh gue senang banget tentang ada apa sih di dunia ini, ada apa di Indonesia. Yang pertama kali banget gue lihat tentang citra itu penting untuk politik. Ibaratnya gue paham tentang politik itu ya di SMP. Bahkan dari situ juga lahir kalau gue pengen cita-cita gue tadi mau ke hubungan internasional. Tapi akhirnya nyangkut di ilmu politik UIN Bandung kan, jadi ya sama-sama politik lah. Di situ gue inget banget ngelihat cuplikan Pak Jokowi yang masuk ke yang dia lagi belusukan terus masuk ke gorong-gorong. Ah iya. Nah itu SMP tuh kan? SMP. Itu yang gue inget banget dan gue mikir citra sama dengan politik cuma jadi politik itu bla bla bla. Nah gue ada interest dari SMP. Kayaknya sebelum gue punya perspektif juga soal citra. Kita kan kenal citra lebih jauh tuh bisa dibilang dari mata kuliah waktu itu marketing politik ya. Nah gue baru tahu bahwa citra tuh sebenarnya yang bikin tuh bukan kita tapi orang lain gitu. Ketika misalkan ada orang yang tatoan dan segala macam, oh itu biar kelihatan nakal gitu. Oh dia nakal dan segala macam, itu citranya yang bikin audiens atau lingkungan di sekitar dia, bukan dia mau kelihatan nakal gitu. Kayak gitu. Nah sebelum kita masuk ke discussion yang sebenarnya, tapi gue pengen bahas dulu soal topik yang mau kita bawa hari ini tentang krisis gender equality dalam kacamata politik. As simple as kalau misalkan kita lihat judulnya, menurut lo krisis gender equality itu apa? Dan menurut lo itu tuh problem atau bukan sih? Krisis gender equality, menurut gue pribadi nih, terutama jadi krisis gender equality itu lebih ke arah ketika ada satu krisis tentang pengetahuan individunya gitu ya. Krisis gender equality, pengetahuan tentang individunya sendiri dia nggak paham. Nah yang itu jadi bersangkutan atau berefek kepada lingkungan. Jadi ya makanya muncul di sana, nanti setelah itu akan muncul tentang diskriminasi, tentang politisasi dan lain-lain. Dan menurut gue kalau itu tadi pertanyaannya adalah problem atau bukan, menurut gue ya jelas sebuah problem yang mungkin sepele ya, tapi karena disepelekan banget maka jadi masing dan jadi masalah besar sekarang. Karena yang di-highlight ketika orang mempermasalahkan krisis gender politik pasti larinya ke feminis gitu loh. Dan
gue sebagai anti-feminis dan gue juga tidak terlihat seperti orang feminis, maka gue yang di-highlight sama dunia ketika bilang bahwa itu sebuah problem gitu, krisis gender equality itu pasti larinya ke orang-orang feminis. Sementara orang-orang kayak kita yang tidak termasuk dalam golongan feminis itu kelihatan tidak mempermasalahkan krisis gender equality, itu yang pertama. Dan ini sebenarnya berangkat dari keresahan gue yang mau bawa skripsi soal LGBTQ+, yang dimana lingkungan gue tidak punya kapabilitas yang cukup untuk menerima itu. Bukan hanya di kampus, tapi juga di lingkungan sekitar kampus gitu. Ketika bawa diskusi ini dan segala macam. That's why menurut gue, ketika gue bawa isu gender atau LGBTQ+, specifically, di atas meja, orang-orang selalu beranggapan ini bukan isu politik, tapi isu publik, yang dimana isu masyarakat. Tapi menurut gue isu publik tuh politik banget, itu yang pertama. Yang kedua, soal kebijakan-kebijakan dari LGBTQ+ atau feminis, itu kan mereka yang didemoin selama ini kan pengen diakui lebih dan secara publik gitu loh. Itu yang didemoin mereka selama ini. Ya karena gini, lu tau gak, gue ada satu bukan statement gue yang bilang, ini di nyangkut di 2024 di soal pemilu. Ketika salah satu partai, lu tau lah pasti partai, teman-teman pasti tahu partai yang bakal gue spill. Ketika salah satu partai, yang mana partai ini tentang kepemudaan, ngerti kan lu? Tahu kan lu? Tentang partai yang mengangkat kepemudaan ini. Gue buat statement nih, ketika partai yang mengangkat kepemudaan ini, bahwasannya partainya adalah partai generasi muda, ketika partai itu menang, atau minimal masuk Senayan, gue yakin nih, 5 tahun ke depan LGBT itu bakal dilegalisasi. Oke. Gue yakin, makanya alhamdulillah nggak jadi kan. Alhamdulillah nih. Gue tahu. Ya lu paham lah, tentu pasti paham. Gue ada statement itu. Karena apa? Karena gini loh, Gen Z itu rentan banget bro. Rentan banget kena yang namanya statement orang-orang LGBT ini. Ngerti gak sih? Karena apa? Karena mereka butuh tadi pengakuan, butuh validasi. Yang paling banget kan Gen Z. Itu yang jadi satu hal yang gue bilang masalah tadi. Dan soal LGBT ini kan gini, kenapa ada orang yang misal tangannya satu, terus kita bisa bilang gak normal? Karena yang banyaknya adalah orang yang tangannya dua. Ya. Jadi yang tangannya satu dianggap tidak normal atau bukan suatu kenormalan yang bisa diterima. Berarti gitu. Ada abnormal, entah nanti lanjut ke arah, oh lu bukan bagian dari kita. Nanti kan arahnya ke sana. Jadi normal yang dijustifikasi oleh masyarakat besar, jadi hal yang sangat diperhitungkan oleh kaum LGBT ini. Makanya mereka menyuarakan lewat simpati. Kita kurang dihargai dan lain-lain. Itu yang gue makanya nganggap masalah. Dan pertama ya, menurut gue kalau misalkan emang ini adalah sebuah masalah, harus ada penyelesaiannya. Tiap gue bahas soal problem gender equality crisis ataupun LGBT, itu tuh selalu ngarah, menurut gue ya, penyelesaiannya itu ada di knowledge. Kenapa? Karena menurut gue kayak misalkan gini nih, katakanlah media sosial yang dimana kita 24/7 gitu sama dunia itu, lewat cara apapun, itu adalah kita ada dua cara gitu. Kita diperalat atau kita memperalat gitu. Kita bisa menginfluence atau diinfluence sama media sosial. Nah ya kayak gitu. Jadi kita bisa milih. Sedangkan tanpa adanya knowledge, menurut gue yang didominasi sama orang-orang yang diperalat sama itu. Menyedihkan banget menurut gue ketika orang-orang gue kok ngerasa salah ya ketika ada beberapa pasangan atau beberapa orang yang sukses di umur sekian dan gue belum gitu. Kemudian ada justifikasi di mana semua orang kayaknya bisa sukses pada waktunya kayak gitu. Dan itu mendorong anak-anak Gen Z buat kayak santai aja, nggak apa-apa scroll TikTok dari pagi sampai pagi, membenarkan di mana nggak apa-apa kok nggak baca literasi lewat buku. Karena menurut gue baca buku, entah belajar dari visual atau baca tuh itu sesuatu yang nggak bisa kita say no lah. Iya, itu sih. Jadi poinnya tuh gini, di era globalisasi yang udah beyond lah ibaratnya sekarang, kita tuh fokus ngomonginnya sebenarnya hal itu udah beres di masa lalu jauh-jauh hari. Jadi bukannya mendorong kemajuan, tapi kita mendorong kemunduran. Yeah. Jadi kita why don't people discuss about
ada apa sih di Palu Mariana? Iya. Ada apa sih di planet Mars? Kita beneran bisa nggak sih? Iya. Kenapa nggak lebih banyak diskusi tentang itu dan kita fokus untuk bahas tentang ada A feminis, ada B anti feminis. Iya. Jadi itu mereka berdebat dan lain-lain, itu yang jadi yang ngedorong kemunduran itu. Making new case for discuss. Iya. Ya. Oke. Itu yang kenapa gua pikir kalau LGBTQ+ ya kan? Itu ada intrik politisasi ya, memang mungkin ya orang-orang berkuasa itu nggak setuju kalau langkah-langkahnya ini, atau orang-orang berkuasa ini nggak setuju kalau orang-orang itu makin pinter. Iya. Jadi itu gue ini nanti ini bukan konspirasi guys, tapi lebih ke arah coba deh mikir kenapa ini yang benar-benar digembor-gemborin di masa sekarang. Yang kita teknologi beyond, kita ngomongin tentang keilmuan apapun kita beyond. Bahkan sekarang kemarin gue ikut seminar yang di fisik, itu ada seminar tentang robotik yang bisa merekayasa gen. Iya. Anjir, itu teknologi yang wow. Gila. Man, itu gen direkayasa. It's something incredible. yang kok di tengah kemajuan yang semakin wow, lu fokus bahas yang sebenarnya udah beres di masa lalu. Iya. Dan gini loh, kalau kita berbicara soal demo ya, kita balik lagi ke gender dan tadi sedikit bahas LGBTQ+. Gue kalau misalkan ada Gen Z ataupun ada oknum-oknum yang bilang, atau kelompok-kelompok yang bilang enggak kok itu pure adalah histori sejarah yang dimana itu ngalir gitu loh, itu tidak terjadi atas dasar sesuatu, entah politisasi segala macam. Menurut gue mereka denial sama fakta yang terjadi di depan mereka. Kayak contohnya gini aja, kemarin gue lihat demo Palestina, itu ada banyak sekali kasus yang terjadi di hari itu ketika rame-ramenya demo. Gue di Bogor. Menurut gue sangat tidak mungkin itu pedagang-pedagang atau penjual-penjual ngejual shawl. Ada demo yang pakai kuda loh. Kuda tuh kan mahal cuy. Kuda tuh mahal, gak mungkin itu ada diduitin, itu pasti ada yang dibaliknya tuh ada gitu. Dan sama menurut gue seperti demo-demo yang lain juga, termasuk feminis dan LGBTQ+ gitu loh. Itu ada politiknya di dalamnya. Itu yang memang jadi harusnya jadi perhatian lah. Ini sebenarnya lu menyuarakan tentang LGBTQ+ nih, emang lu paham atau enggak sih? Itu kan. Kalau lu gak paham, karena kan ya itu tadi gue bilang analogi tentang dua orang yang punya dua tangan dan satu tangan gitu. Kalau misalnya semua orang, atau bukan semua orang, rata-rata orang di dunia tangannya cuma satu, terus ada orang yang tangannya dua, yang gak normal siapa? Nah ini yang menarik. Kemarin gue discuss sama temen gue, gue temenan sama dia udah setahunan. Dia orang Colorado, dia kulit hitam, mamanya Indonesia kalau nggak salah, ada darah Indonesianya, dan dia tuh Muslim mu'alaf. Dia punya 2 orang sister, satu perempuan, satu laki-laki adiknya, dan yang satu homo, satu lesbian. Dan mereka itu ketika gue mengklaim diri gue sebagai homofobik, dia tuh menyalahkan gue banget. Karena menurut si yang Islam? Ya, menurut dia homofobik tuh rasis. Karena mereka meyakini bahwa itu tuh scientific, itu tuh given, sex tuh given. Dan mereka punya loh data sainsnya. Dan ini yang menurut gue makin gak bisa didiskusin, karena sains aja yang jadi kilap. Maksudnya kan kalau lu udah ada sains, berbicara sains, kita gak bisa apa-apa ya. Tapi sekarang bisa di otak-atik loh. Dan itu lewat apa? Lewat kapital. Maksud gue gini loh, ketika gue melakukan kompetisi moral sama dia untuk kayak yang benar tuh siapa sih sebenarnya gitu loh. Karena gue kalau misalkan kita berbicara data sains, gue juga punya kok data sainsnya soal bagaimana seks itu bukan given. Kita harus ulas balik ya, maksudnya kayak seks itu apa, gender itu apa, itu sesuatu hal yang berbeda. Cuman kalau misalkan ngomongin itu aja, dia ngomong kayak gini, banyak penulis-penulis yang lo baca, Matt Walsh contohnya, sering banget ketika dia ngelakuin podcast sama orang-orang LGBTQ+ atau orang-orang feminis, dia nanya kayak gini, what is a woman? Tapi menurut dia itu pertanyaan yang sangat salah. Coba kalau gue tanya, what is a woman? Ibu, istri, yang bisa melahirkan, yang kromosomnya ya perempuan, ya. Tapi ada loh perempuan yang gak bisa melahirkan, perempuan yang dia kromosomnya ada kelainan, perempuan yang dimana dia nggak bisa menyusui. Dan kalau kita bicara definisi,
nggak ada pengecualian, Teh. Iya memang ya, Itu kan. kalau definisi Jadi aneh nggak? Jadi definisi perempuan tuh apa sih? Nah itu yang menurut dia salah pertanyaan kayak gitu. Nah itu yang nyebelin adalah gue membenarkan dia dan lo juga setuju sama statement dia. Itu yang jadi high priority hadir yang di bentar, lu tau nggak sih lu kenapa kira-kira nih kenapa LGBT atau statement tentang LGBTQ plus tentang feminis yang berlebihan atau setara gender yang berlebihan, man? Tau nggak kenapa bisa hadir? Lu tau nggak? No. Karena sekarang demokrasi liberal yang menang di dunia. Paham kiri itu udah di mana-mana, bro. Lu ngeliat Arab Spring, lu tilik kasus Arab Spring nih. Oke, Soviet. Gue pernah tugas makalah itu. Ya, Soviet duluan ke Arab. Oke, memang. Tapi setelah Soviet Amerika. Dan US, bangsa US tuh gini. Dia ngejajah satu wilayah itu bukan ngejajah, bro. Tapi niatnya, bukan niat ya. Yang diomongin adalah membantu memerdekakan. Oke. Tapi diselubungi dengan politisasi ideologi. Itu yang jadi persoalan. Di Iran itu banyak LGBT. Di Mesir. Banyak. Mesir, wah. Iya kan? Mesir. Yang Mesir lo tau ada apa sih yang terkenal dari Mesir? Al-Azhar. Al-Azhar pusat perpustakaan gitu. Yang Al-Azhar itu konteksnya Islam lah. Tapi banyak LGBT di sana, jadi itu sebuah pertanyaan dan fun fact memang banyak pertukaran pelajar dari dataran Arab, terutama Mesir ya. Itu mereka larinya ke ya ke Oxford, Harvard atau ke US. Jadi itu yang jadi hal kenapa gue bilang LGBTQ tadi soal ini rawan banget dipolitisasi. Karena itu kenapa bisa mereka mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya itu keluar dari barrier kenormalan. Kenapa mereka bisa mengeluarkan statement itu dan pendek? Kenapa mereka bisa ngambil segala cara? Kenapa sampai tadi temen lu yang Islam bisa bilang nggak kayak gitu atau menolak dengan cara apapun bahwasannya dia menormalisasikan homo dan lesbi. Padahal di Islam yang soal padahal kalau secara nature juga itu salah. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena demokrasi liberal yang menang. Dan lu tahu kan demokrasi liberal itu kayak gimana? Everyone can talk anything. Ya. Jadi itu masalahnya. You can do whatever you wanna do. That's the demokrasi liberal. Itu jadi satu hal yang besar dan kita nggak bisa ngambil hal itu. Sebelum ini kan kita sempat bahas ya soal oke, sebenarnya gue bakal ini dulu kali ya. Karena tadi udah di highlight bahwa LGBTQ+ adalah atau kesetaraan gender adalah isu yang sangat sensitif lah di bawah dunia. Dan problem pertama kenapa gue tidak berhasil membawa isu ini di atas meja karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Tapi dari awal sampai akhirnya kita baca soal kita discuss about LGBTQ+ things itu politik banget ternyata. Dan ini ya salah satu contoh provingnya menurut gue ya dengan discussion ini. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi apa tadi lo bahas terakhir soal politisasi si gender itu ya. Nah, menurut gue tadi case-nya adalah ketika feminis mulai hadir. Ada nggak sih menurut lo 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir isu feminisme yang punya value menurut lo? Atau feminis yang punya value ataupun yang emang patut kita duduk terus discuss about it gitu, emang deserve gitu kasusnya dibawa ke atas meja itu ada nggak sih? Paling dekat aja Omnibus Law KUHP yang baru kan tentang undang-undang tenaga kerjaan. Banyak yang nggak sepakat tentang masa cuti ibu hamil gitu-gitu. Ya gue itu masih panjang banget untuk bisa didebatable. Lu mau ngomongin apa tentang justice, tentang keadilan? Kok ibu hamil apa sih hukumnya gue lupa deh. Ibu-ibu hamil tuh sekarang udah gak digaji kalau dicuti. Kenapa nggak kayak gitu atau cutinya semakin sedikit dan lain-lain? Gue bisa memposisikan di dua sisi ya. Gue bisa yang support si Omnibus Law, gue bisa yang support yang kontra sama Omnibus Law. Tapi fokus utama gue tuh di sekarang gini, kalau lu ngomongin keadilan, yang mana itu ada di sila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, bukan keadilan tertentu ya dong. Jadi ketika keadilan sosial, maka lu masuk, yang lu maksud adalah mensamaratakan
That's why right kan, knowledge, Itu. balik lagi ke knowledge. Itu yang jadi soal. Jadi lu berusaha untuk ngedorong keadilan dan kesamarataan. Tapi mungkin tadi temen-temen banyak yang nggak sepakat tentang adil dan sama rata itu beda. Oh enggak bro. Kalau dalam konteks kemaslahatan bersama ya, adil dan sama rata nanti ada kategori. Tak. Ada kategori yang itu nanti satu kategori nggak bisa disekategorin lagi. Baru itu sama rata. Dan itu keadilan yang paling bisa diraih oleh negara bagi rakyatnya. Oke. Makanya muncul omnibus law. Dan yang gila menurut gue itu ada aktor dia turun ke jalan bawa payung hitam waktu Omnibus Law. Pas diwawancara, ini bahasa apa bang? Nggak tahu, gue ikut turun aja. Nah, Nah, menurut gue kan lari lagi ke knowledge gitu. Dan gini, gue inget banget di kelas tuh kita pernah bahas Omnibus Law. Dan justru di kelas kita tuh didominasi sama orang yang setuju sama Omnibus Law. Karena yang buat jangka panjang, apa yang lo bisa discuss dan apa yang lo bisa apa sih yang namanya perdebatkan lah sama Omnibus Law. Itu yang pertama nih buat jangka panjang. Yang kedua menurut gue masalah soal justify rules itu bukan masalahnya sama negara menurut gue, tapi sama company-nya iya. kan. Itu yang orang-orang Itu orang-orang kita pada nggak ngerti. Lu bilang, oh data kita diretas Notepad nih, padahal di syarat dan ketentuan ada tuh, tapi lu nggak baca ya kan? Syarat dan ketentuan ada tuh satu-satu. Terus kalau lu nggak sepakat data lu di proper ya lu nggak usah. Ya kayak gitu, maksud gue kayak instead of lo turun ke jalan panas-panasan, menurut gue mending lo di rumah ngopi terus baca undang-undang. Terus ketika ada waktunya lu show up. Show up. Jangan lu ngurung diri buat, aduh gue gak pede. Dan menurut gue nggak, kalau orang-orang bicara pemerintah nggak pernah ngasih uang untuk rakyat yang berbicara, menurut gue enggak juga. Ya itulah. Itu bisa dibuat. Itu commonly people in Indonesia. Ya. Dan menurut gue gini lah, katakanlah misalkan demo adalah satu-satunya ruang untuk kita berbicara gitu. Coba deh hari ini jalan mana yang diperbaikin kira-kira ini? Ya. Gue nggak ada. Semuanya dari Terus. Tapi sih nih. Enggak. Kenapa sampai sekarang LGBTQ+ nggak bisa masuk di Indonesia? Lu tau nggak? Menurut gue as simple as identitas politik. No. Apa? Karena masih kita bego. Apa? Serius? Kalau Kenapa jadi mainnya anjir? lu lihat ya LGBTQ+, orang-orang yang kenceng banget nyuarain itu di luar negeri, itu rata-rata mereka tuh bodoh tapi beragam so pinter. Ya. Oh mungkin mereka pinter tapi karena kepintaran ini ngedorong dia akhirnya ke kebodohan. Jadi itu yang di Indonesia nggak akan bisa karena kita pure. Boleh dicek di Google tentang IQ orang-orang Indonesia di compare sama dengan di ASEAN, kan gue sering ngomong tuh kalau nongkrong. Di compare IQ dari 11 negara di ASEAN, Indonesia itu ke 10. 11-nya Timur Leste. Dan skornya 10 sama 11 sama. Ya kan, si knowledge. Gue gak pernah ngomong. Dan itu yang jadi barrier, dan alhamdulillahnya kenapa LGBTQ+ nggak akan bisa masuk. Karena kita masih banyak faktor lain ya, selain kebodohan ya. Ada budaya. Ada agama kita yang masih ya kental-kental cair loh. Kan gitu. Gue setuju sama kental cair. Gue gak setuju kalau Indonesia dibilang, oh kayaknya ini karena mayoritas Islam Indonesia kental deh. Jadi fleksibel lah tuh ketika lagi ada momentum tertentu baru tuh kental tuh kan Islamnya. Ketika nggak ada ya udah lepas cair aja. Apalagi soal kasus Holy Wings yang waktu itu. Islam kuantitas lah. Ya, the quantity of. Makanya kita sampai sekarang impor babi itu sedikit. Karena masih banyak orang Islam yang mengharamkan babi tapi menghalalkan alkohol kan gitu. Jadi import barang-barang memabukkan Homer dan lain-lain tuh masif tuh, tapi babi sedikit. Karena babi masih haram di Indonesia oleh orang-orang Islam. Tapi soal ini deh, kita sempat bicara soal sebelum mulai podcast, kita sempat gue bawa case soal Ivan Illich yang kasus industrialisme soal krisis gender equality ini. Dan gue pengen tahu pendapat lo gimana sih secara keseluruhan pendapat si Ivan Illich soal matinya gender ini. Dimana menurut dia kasus krisis gender equality ini nggak mungkin nggak ada politisasinya. Itu tuh politis banget loh menurut dia. Nah ini dibuka lewat apa? Dibuka lewat politik menciptakan masyarakat konsumeris yang dimana ketika pasar atau komoditi dan pasar itu
jadi instrumen inti atas segalanya, semua yang terjadi nih, postmodernisme itu melahirkan yang namanya hyperreality, yang tadi gue bilang bahwa postmo itu menjadi bannya, dan ketika dibakar itu muncul asap yang menjadi hyperreality. Ketika orang-orang sebenarnya yang benar tuh yang mana sih, yang salah tuh yang mana sih? Dan kemudian kan postmo tuh menurut gue relatif banget ya, ketika nggak ada salah benar gitu. Ketika misalkan ada orang yang memiliki stand di mana ekspresi itu sifatnya unlimited. Nah itu gue pengen tahu perspektif lo juga soal ekspresi yang sifatnya unlimited gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah hyperreality yang akhirnya ya di industrial gitu ya. Nggak mungkin industrialisme tanpa politik tuh nggak mungkin menurut gue. Nah, dari si politik ini baru melahirkan masyarakat yang konsumeris yang dimana diwadahi oleh komoditi dan pasar. Media sebagai apa? Propaganda, dan politik sebagai alat. Tanggapan soal itu gimana? Katastrofik, bencana sosial. Apa tadi yang pertama sih? Apa? Dikubah sama apa? Ekspresi yang pertama apa tadi? Ya, ekspresi itu sifatnya unlimited. Ya itu benar. Ekspresi itu sifatnya unlimited. Ya. Karena enggak. Ya karena gini. Oke. Lu berhak menentukan apapun di hidup lu. Ketika lu bilang gue nggak bisa nih ngubah dia jadi apapun, itu kan satu hal bullshit yang sebenarnya lu omongin. Padahal lu bisa. Ya. Tapi ada barrier, entah. Misal lu pengen motor itu gitu kan bisa tuh nyolong, Ya. bisa kan, Kan bisa. tapi ada barrier barrier moral yang mungkin barrier moral atau takut digebukin keluarga, takut ketahuan, takut nama bla 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 bla, itu ada barrier. Tapi bisa atau nggak bisa. Jadi untuk kata mengekspresikan diri dan lebih dia gue sepakat, itu sepakat. Tapi tetap harus lebih kuat antara kebebasan ini harus lebih kuat si barrier, harus lebih kuat barrier dibanding kebebasan itu. Jadi kebebasan lu cukup di pikiran aja ketika itu bertentangan dengan norma yang ada gitu. Jadi oke, kebebasan gue cukup di pikiran. Makanya ada yang namanya khayalan, ada ruang imajinasi dan lain-lain. Ketika itu bertentangan dengan norma. Tapi ketika norma ini ditinggalkan, maka kebebasan ini semakin liar. Itu jadi poin utama. Oke. Yang tadi soal step by step yang diceritain sama Ivan Illich, case-nya seperti apa dari postmo sampai konsumeris, menurut lo gimana? Ya itu satu. Ya mungkin itu bagian dari apa yang beliau lihat gitu ya. Apa yang beliau lihat dari kejadiannya, dia coba nontonin kejadian bagaimana. Pada akhirnya menyimpulkan tentang industrialisasi dan politisasi. Setuju nggak? Gue setuju banget soal apalagi bahasanya tadi apa? LGBTQ. Sama gender. Soal general secara overall gue sepakat banget karena industrialisasi. Lu mau ngomongin apa sih tentang industrialisasi soal sosmed? Kan lu nyari apa coba? Wealth di zaman sekarang nih. Lu cari kesejahteraan, harta tahta wanita, harta tahta pria, lu cari apapun gampang bro zaman sekarang. Lu cukup jadi orang gila aja gak sih? Di sosial media dan lu dapetin apapun yang lu mau, harta tahta wanita, harta tahta pria yang lu mau. Itu jadi satu poin yang emang nggak akan bisa lu lepasin gimana pun ya. Industrialisasi sosial media dan politisasi itu bakalan terus jalan di era sekarang. Nggak tahu kalau misalnya nanti tiba-tiba ada meteor nabrak bumi terus teknologi selesai, gue mikirin nih gimana nanti gaji-gaji YouTuber yang cuma bisa teriak-teriak kata-kata kasar gitu kan. Mereka mau kerja apa gitu, lu bingung gak sih ketika teknologi itu benar-benar dihilangin. Nah finally nih kita bakal nyenggol sedikit tentang keislaman finally. Islam. Gue tadi kita kan bahas ekspresi yang sifatnya unlimited, dan lo bahas soal barrier yang dimana barrier tuh harus dan boundaries tuh harus. Adanya hierarki dalam suatu kehidupan tuh harus. Nah gue, lo pernah tahu gue pernah neliti soal teologi pembebasannya Ashgiraldi. Dia berpendapat bahwa yang paling gue highlight itu ketika dia bilang bahwa nahi mungkar itu sifatnya historical. Nahi mungkar itu sifatnya historical. Dan gini nih, contoh di kita bawa case. Hari ini lo kalau lihat cowok pakai rok, itu akan disebutnya banci. Atau misalkan ekspresi yang too much atau apapun lah, lo nggak akan membenarkan itu as a homophobic dan sebagai anti feminis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tilik lagi, tarik sejarahnya,
itu di Rusia dulu cowok-cowok malah pakai rok kok. Itu enggak Ya, Swedia, Finland sebagai pakaian historis. ya pakai pakaian itu historis kok, pakaian kerajaan. Kalau kita lihat British juga di zaman dulu masih pada pakai rok dan segala macam. Itu yang membuat gue kok kayaknya gue nggak bisa menyalahkan dia ya dengan bilang bahwa Nabi Mungkar itu sifatnya historik gitu, bahwa yang oke, kalau kita kiblatkan misalkan Al-Quran tuh dari dulu sampai sekarang nggak ada yang ubah, ya kan? Ya tadi balik lagi ke diskusi kita sebelumnya soal agama Islam tuh galak sebenarnya. Mau lu pak berhijab ya berhijab gitu, jangan ngebenerin orang pakai turban. Lu tau gak lah, Al-Quran tuh gak pernah berubah dari dulu, tapi yang berubah apa aja? Yang menafsirkan Tafsirnya bener, Jalalain dan segala macamnya. Nah, ini soal nahi mungkar yang sifatnya historikal, menurut gue tidak punya celah untuk menyalahkan dia, karena at the end ketika sebutlah Al-Quran itu benda langit, ketika dia turun ke bumi, dia harus ikut rules bumi. Jadi harus ada bahasa Tuhan yang dimana apa ya menurut gue? Iya, disesuaikan dengan bumi. Iya, nggak disesuaikan juga menurut gue. Iya, tetap jadi kiblat, cuman kan bagaimanapun nggak mungkin gitu loh. Dia menciptakan kitab suci sebagai kiblat. Aduh, ini bakal bahaya banget bahasannya. Gue harusnya sama si Ryujar kan? Tapi menurut gue iya banget. Gimana kayaknya ya tadi barrier yang lo sebut. Ada barrier kan di bumi itu. Gimana kan? Iya kan? Fikih syariat dan segala macam. Ketika lo ngelihat, ya contoh lah misalkan gue sering banget mention ini ketika lo menjadi ada dua contoh gitu. Ada fikih, ada tasawuf gitu loh. Dan itu bertentangan kok. Fikih tuh halus banget. Tapi LGBT soal gender ini kan sebenarnya dari dulu. Kalau nggak salah LGBT itu di zaman Nabi Lut. Kaum Sodom. Iya, tahu. Pompei kan? Pompei itu Kota di Spanyol. Oh. Yang cerita. Gue nggak tahu itu, gue cuma tahu ceritanya. Cerita versi Islamnya itu tanah tuh ditumpahin, dibalikin ke kampung, ke daerahnya gitu. Dan sampai sekarang nah itu tuh ada yang lagi pelukan laki sama laki gitu. Jadi ya ini kasus yang udah lama dan yang memang karena kan Nabi Lut dulu dong baru Nabi Muhammad dan ini pasti diprediksi oleh Al-Quran. Iya. Dan barrier yang tadi kita maksud tadi tentang hierarkis, tentang apa yang bisa kita pegang, pedoman lah. Pedoman ini semakin banyak macamnya gitu. Karena lu lihat deh kondisi sekarang anak-anak muda yang seumuran kita lah gitu. Bahkan kita juga sendiri mungkin ya kita mau sabar. Bahkan gue juga sendiri mungkin teman-teman sekitar kita juga lebih milih ngambil referensi dari buku-buku barat dibanding Al-Quran dan hadis. Kan itu kan jadi sebenarnya udah jadi salah satu bukti bahwasannya ya konkret ya. Iya konkret. Lu nyari border yang gimana, lu nyari barrier yang gimana orang bacaan dan apa yang lu justifikasi di pikiran lu tentang apa yang orang lain lakukan aja bukan dari Al-Quran dan hadis. Itu jadi persoalan. Makanya kan di Islam juga disampaikan kalau lu sering baca Al-Quran, kalau lu sering sholat, karena kan sholat lu pasti baca ayat Al-Quran. Kalau lu baca itu lu nggak akan terkena nggak akan melakukan maksiat. Ya itu maksudnya tuh kesana. Kalau menurut gue yang bisa gue tafsirkan pribadi ya, kalau lu terus baca Al-Quran, kalau lu sholat yang nggak putus, lu nggak akan bisa ke arah maksiat itu. Karena di Al-Quran itu udah dijelaskan tentang bla 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 blanya, tentang how to live like a good Muslim, not good Muslim. How to live like a good people. Karena Al-Quran itu rahmatan lil alamin kan. Itu. Tapi kan sekarang lu lebih milih baca majalah bobo. Lu bisa bilang nggak bobo juga sih anjir. Maksudnya kata tuh who knows bro, di zaman sekarang. Oke. Everyone has his own secret. Tapi simpel deh. Menurut lo gimana menurut Asghar Ali yang nahi mungkar itu sifatnya historical? Waduh. Gak. Cuy. Gue pengen. Nggak, kalau ini gue ada satu sisi yang sepakat ya. Iya sih, iya juga. Karena kan lu bisa membenarkan dan bisa menyalahkan juga tentang zaman dulu nggak kayak gini, makanya salah gitu kan. Tapi nggak bisa gue benerin juga karena hal itu juga dibentuk. Ya gue sepakat deh. Karena ini
Gue inget banget semester 1 Zoom pertama lo bawa balance of life, bahwa setiap zaman tuh punya pembalancingnya. Ya statement lo yang dulu udah nunjukin bahwa lo sepak. Iya. Terus ini history. Iya gue sepakat. Jadi Reasoning. gue ngomong itu ya semester 1 ya. Ya, Gue lupa lagi. balance of life. Jadi berbel aduh. Gue semester 1 banget. Karena ya gue karena sebenarnya kalau nggak salah gue pernah bahas ini juga sih. Tapi gue waktu itu jadi orang yang gak sepakat. Terus gue mikir lagi terus akhirnya gue sepakat. Kayaknya gitu deh. Makanya gue sampai mikirin tentang balance of life waktu itu. Jadi ya itulah. Imun kartu historik. Nah, yang sentilat historical. Dan yang menarik dari tadi kan Karena itu di-create kan. iya ya di-create nah. Dari tadi kan kita bahas soal gimana apa ya? Hyper reality yang larinya ke ekspresi sifatnya unlimited gitu kan. Nah, menurut gue ini tuh konsep hidup yang wild and free banget. Dan menurut gue barrier yang hilang tuh adanya di zaman ini gitu loh. Ketika emang orang-orang tabu sama salah dan benar tuh kayak apa. Nah, di teologi pembebasan ini dibahas sama Asghar Ali bagaimana sebenarnya ketika orang memahami kebebasan sebagai orang yang bisa melakukan apapun itu adalah bebas yang salah. Justru semakin dia jadi orang yang bebas, semakin dia paham mana yang harus dia lakuin dan mana yang harus dia tinggalin. Tapi itu kan dengan syarat dia punya pegangan untuk menentukan mana baik dan buruk. That's why gue bilang sebelum kita menjadi manusia yang benar-benar, kita harus jadi oknum yang mau dibodoh-bodohin zaman. Ya itu. Harus ada step mau gak mau loh. Gak ada orang yang lahir bocil langsung bener gitu. Ya. Nah, melalui teologi pembebasan ini dibahas sama Asghar Ali gimana ketika kita memahami pembebasan sesuai culture yang benar dan sesuai knowledge yang benar, itu tuh harus melalui step-step itu, ketidaktahuan. Ada satu hal yang benar-benar interest di gue banget. Kenapa semua orang sepakat bayi yang baru lahir itu tidak berdosa? Oke. Karena bodoh. Iya kan gitu kan? You know. Iya. Kenapa ketika bayi atau di US juga, di US tuh ada, di Indonesia juga ada hukum yang di bawah 17 tahun hukumnya jadi hukum beda. Bukan, nggak bisa dihukum yang sama kayak orang-orang dewasa. Itu kan pengecualian yang mereka bilang atau hukum menganggap orang yang di bawah ini, pengecualian ini dimaksudkan karena dianggap dia belum mengetahui hal-hal ini gitu. Atau orang-orang yang melakukan kejahatan saat mabuk, dalam kondisi mabuk, maka bisa dimaafkan gitu kan. Itu kan berarti ketika orang tidak punya kendali atas dirinya sendiri, atau dalam kata lain bodoh dan lain disebut apapun tentang hal-hal buruk tentang orang itu, ketika orang tidak punya kendali atas dirinya sendiri, maka itu menjadi satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh apa yang dianggap sebagai pedoman. Nah, pedomannya ini hilang, entah kemana, entah berdebu kan. Gak punya stand dia. Ya, jadi nggak bisa ngarahin lagi. Gitu. Gue masih seneng banget ketika ada teman-teman gue yang cerita, aduh gue jarang sholat tapi waktu gue lagi musibah gue tiba-tiba sholat. Ya, gue tau. Itu jadi kan hal yang Gue minum baca bismillah dulu gitu. Ya gitu, walaupun lu sehari-harinya nggak sholat kan gitu. Tapi itu kan jadi hal yang at least lu ada pegangan di sana. Ketika lu bingung, lu pegangan lu adalah ke Al-Quran, hadis dan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi soal. Tapi tetap ya dengan statement yang lo setuju. Iya, sama Asghar Ali tadi. Nahi mungkar itu historik. Tapi harus dibahas lebih lanjut nih buat yang lain karena Iya, diambil mentah-mentah terus dia berusaha untuk bilang ke yang lain. Pada intinya ketika emang kita memiliki konsep kehidupan lewat, misalkan case-nya kita bawa ke garasi gender equality dan kita memiliki konsep kayaknya I can do whatever I want deh, kayaknya yang wild and free itu udah terserah gue. Ternyata kita harus butuh stand buat itu. Dari situ harus ada gitu. Dan menurut gue apapun masalahnya yang menyangkut sosial, gue selalu percaya penyelesaiannya semuanya tertuju ke knowledge. Gue nggak pernah bahas yang lain-lain lagi. Iya, kalau kasusnya kayak gini tuh berarti ya sih, temen lo yang tadi itu ya, yang orang Islam tapi sepakat tentang kakaknya yang laki homo terus cewek lesbi, mungkin dia punya pembenarannya sendiri. Enggak not as simple as that. Kalau misalnya kayak gitu, gue tidak akan mendebat orang kayak gitu. Padahal masalahnya dia punya data saintifik. Iya, itu satu. Dua kan lu sama-sama Islam. Berarti kan lu menjustifikasi bahwasanya kitab yang paling baik dan paling suci adalah
Dan dia juga pasti punya kesana, arti lu kayak gue bahas feminis, ada anti feminis, ada feminis punya sama-sama Islam dan bawa dalil dari Al-Quran, anjir sampai menang bro. Pada akhirnya adalah itu di Laiman kan itu adalah historical yang pada akhirnya pembenaran itu dan justifikasi yang lo buat ketika hal itu tidak dipublikasi ya itu fine. Tapi ketika dipublikasi dan di era sekarang itu ya era publikasi ya itu jadi masalah. Iya, that's why gue sebenarnya kalau misalkan ada feminis gitu atau misalkan orang-orang yang menyuarakan kesetaraan gender for himself ya, gue oke. Ya. Tapi ketika dia bawa ke publik dengan demo dan maksa bahwa dia pengen ada stand dan kursi, itu menjadi satu patologi yang harus dibasmi. Nggak bisa dong. Ketika misalkan bawa case-nya dia klaim as a laptop misalkan, dia mengklaim dirinya sebagai laptop atau sebagai kambing dan dia berdemonstrasi pengen diakui secara publik bahwa dia adalah laptop. Kalau lo bawa ke publik, lo harus ikutin standar publik sebagai laptop dong. Jawabannya kan satu, masifkan lagi perundungan untuk mendorong kenormalan nih dong ya. Karena HSPO tuh butuh bully kan, itu butuh. Sama kayak analogi ini sorry to say. Bagaimana cara mencegah adanya homo? Legalkan begal payudara, ya kan? Kayak gitu dong. Ini logika kasar lah. Iya. Ibaratnya gitu. Itu yang jadi paradoks di era sekarang gitu. Makanya closing statementnya mungkin kita udah setengah jaman mulai podcastnya. Dari gue sih sebenarnya sebebas apapun lo mau yang wild and free segimanapun, ada case sosial tuh lo harus aware dan gimana caranya lo punya statement gitu loh. Dan baca buku, mau belajar dari manapun menurut gue fan-fan aja kok. Ketika lo nggak bisa baca buku, lo belajar dari visual dan segala macamnya. At least jangan jadi contoh atau salah satu fenomena sosial yang mengiyakan bahwa Gen Z itu bodoh gitu loh. Menurut gue itu aja sih. Kalau dari lo gimana closing statementnya? Di era sekarang kalau lu cuma nyari kekayaan, tahta ataupun apapun itu yang tentang kesejahteraan kayaknya terlalu mudah nih. Kayak jadi diri sendiri dan jadi baik aja gitu. Sekalipun lo miskin. Oke. Itu aja paling buat teman-teman Bisik Politik. Thank you banget udah dengerin dan nonton podcast kita. Dari gue dan Bintang itu aja.